Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian hadis yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali dalam program kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa terkirimkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian hadis kita yang kita kaji dari kitab atau yang kita bahas dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh atau yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Uh, Riyadhus Shalihin adalah kitab hadis tentang fadilah-fadilah amal, adab-adab, dan yang semisalnya, kumpulan hadis-hadis yang ditulis oleh atau yang dikumpulkan oleh Syekh atau Al-Allama Al-Imam uh, An-Nawawi rahimahullahu taala. Ikhwatul Islam, azakumullah, pada pekan yang lalu uh, kami sudah membahas hadis yang keenam ya, hadis yang keenam tentang apa namanya, Sa'ad bin Abi Waqqas ingin bersedekah ya atau menginfakkan hartanya, maka Nabi mengatakan eh, artinya infakkanlah sepertiga, ya tidak lebih daripada itu. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan eh, atau dalam keadaan sakit keras pada saat itu. Hadis tersebut sudah kami bacakan dan sudah kami jelaskan eh, hadisnya di apa namanya, di pekan yang lalu. Baiklah, adapun pertemuan kali ini kita masih di hadis yang sama, di pembahasan hadis yang sama, hadis yang keenam. Hanya saja di sini disebutkan tentang faidah-faidahnya. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan beberapa faidah-faidah yang bisa dipetik daripada hadis yang keenam itu. Yang pertama, ya Syekh Muhammad bin Utsaimin bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala mengatakan yang pertama adalah faedah yang pertama adalah di antara petunjuk Rasulullah atau di antara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membesuk orang sakit. Ya, jadi membesuk orang sakit ini merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau merupakan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau membesuk Sa'ad bin Abi Waqqas ya ketika sakit. Ya, Eh, jadi Nabi itu bukan cuma membesuk Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi membesuk juga sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, membesuk juga sahabat-sahabat yang lainnya. Nabi juga mengunjungi sahabat ya atau berziarah ke sahabat-sahabat yang lainnya, memberikan salam kepada para sahabatnya dan yang seterusnya. Itu petunjuk atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, oleh karena itu kita pun juga sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
mesti kita juga mengikuti sunnah beliau. Itu apa? Membesuk orang sakit. Membesuk orang sakit. Apatah lagi kalau orang sakit itu adalah kerabat kita, sahabat kita, kenalan kita, keluarga kita, maka lebih pantas lagi kita untuk membesuk mereka. Ya. Dan yakinlah tentu di balik sunnah itu ada kejayaan, ada kemenangan, ada keutamaan, tentu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di kitab ini disebutkan tentang ya mengunjungi orang yang sakit itu terdapat faidah yang banyak, baik orang yang membesuk dan orang yang dibesuk. Ya, baik orang yang membesuk orang yang sakit atau orang yang sakit yang dibesuk itu. Ya, yang pertama adalah orang yang membesuk. Apa keutamaan atau faidah orang yang membesuk? Ya, apa faidahnya mengunjungi orang yang sakit bagi pembesuk? Ya, di sini disebutkan orang yang membesuk itu, membesuk orang yang sakit itu telah menunaikan hak saudaranya, semuslim, seislam. Ya, jadi saudara kita, semuslim itu punya hak untuk apa namanya, untuk dibesuk tatkala sakit. Kan ada hadis Nabi, ya, wa idza maridha ya fa'udhu, kata Nabi, fa'udhu. Dan apabila dia sakit, maka hendaklah engkau besuk. Ya, jadi ada hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, ya, yaitu diantaranya adalah membesuk orang yang sakit. Ya, saudara kita yang sakit, maka kita besuk. Ya, ini jelas ya, ada hadisnya. Ya, hadisnya yaitu hak. Berarti kalau hak berarti kewajiban ya, ada kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Yang berikutnya, faedah yang berikutnya bagi orang yang membesuk, ya, orang yang membesuk orang yang sakit itu, maka dia senantiasa berada di apa namanya, berada di taman atau di kebun-kebun surga atau di taman-taman surga. Ya, jadi orang yang membesuk orang yang sakit itu, maka dia ya seolah-olah dia berada di taman-taman surga sampai dia kembali, sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Luar biasa ya. Artinya adalah kalau kita membesuk orang yang sakit, insya Allah kelak di hari akhirat kelak nanti kita akan Allah masukkan ke dalam surga dan Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kita di taman-taman surga Allah Subhanahu Wa Taala atau di kebun-kebun surga. Disitulah kita di kebun-kebun itulah kita memakan buah-buahan yang Allah persiapkan. Ya, ini keutamaan ya bagi orang yang berziarah, orang yang sakit. Ya, sekali lagi hadirkanlah hati kita, memori kita, bahwasanya tatkala kita membusuk orang yang sakit, maka sesungguhnya kita berada di taman-taman atau kebun-kebun surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu semua kita ingin masuk ke dalam kebun-kebun surga, taman-taman surga yang dengannya kita ingin memetik buah-buahnya atau memakan buah-buahnya sepuas kita. Tentu semua kita mendambakannya. Oleh karena itulah, maka dengan kita membusuk orang sakit, maka insya Allah kelak kita akan berada di taman-taman surga Allah Subhanahu. Kemudian keutamaan orang yang membusuk orang yang sakit adalah sebagai pengingat bagi orang yang membusuk terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya berupa kesehatan. Ya, tentu orang yang membusuk ini tentu adalah orang yang sehat tentunya ya, pada umumnya. Maka dengan dia membesuk orang yang sakit, maka dia akan teringat ya atas nikmat kesehatan yang Allah berikan kepadanya karena dia dalam keadaan sehat dan akan mengunjungi orang yang sakit. Maka dia akan teringat bahwasanya Allah masih memberikan nikmat kesehatan kepadanya.
Ya, kenapa demikian? Sebagai pengingat, karena ketika dia melihat orang yang sakit, yang dia besuk itu, maka dia akan melihat ya bagaimana penyakit yang ada pada orang tersebut, sehingga dia pun akan kembali kepada dirinya, melihat dirinya bahwasanya dia dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dia pun ia mengetahui begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya yang berupa nikmat kesehatan, ya. Karena seseorang itu tidak mengetahui sesuatu kecuali dengan lawannya. Artinya adalah kita mengetahui kita begitu besarnya nikmat kesehatan yang ada pada diri kita karena ada seseorang yang kita lihat dalam keadaan sakit. Begitu. Maka kita pun mengetahui bahwasanya kita ya memiliki kenikmatan kesehatan. Ya, karena ada namanya lawannya. Jadi ada namanya sakit, ada sehat, ada hidup, ada mati, ada kenyang, ada lapar. Ikhwatal Islam azakumullah. Itu jadi sekali lagi, jadi kembali kepada yang membesuk itu sebenarnya ya faidahnya. Ya. Bukan cuma kembali kepada orang yang dibesuk, tapi orang yang membesuk pun mendapatkan kemanfaatannya. Itu apa? Sebagai bahan pengingat bagi dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kesehatan kepadanya tatkala dia melihat ada orang yang sakit. Iya. Kita ketahui bersama bahwasanya nikmat kesehatannya nikmat yang salah satu nikmat yang terbesar, ya. Namun banyak juga orang yang tertipu, artinya yang tidak menggunakannya nikmat kesehatan itu dalam kebaikan. Ya. Yang berikutnya adalah keutamaan bagi orang yang membesuk, orang yang sakit adalah maka orang yang membesuk itu akan ya mendapatkan kecintaan dari orang yang dibesuk. Ya, tentu orang yang dibesuk akan suka ya. Tatkala ada orang yang membesuknya, dia akan senang, Masya Allah. Ada orang yang membesuk saya, ada orang yang memperhatikan saya, dia akan senang. Maka orang itu akan disenangi. Ya, akan dicintai khususnya dari orang yang sakit itu atau dari pihak keluarga orang yang sakit itu. Ya, dia akan terus dia akan terus mengenang orang tersebut. Masya Allah, selama saya sakit, orang itu ya membesuk saya, ya dia akan terus mengenang sekali. Ya, kenapa? Karena orang yang sakit ini butuh namanya sugesti, butuh namanya motivasi, butuh namanya orang-orang yang memberikan semangat, memberikan doa kepadanya, butuh sekali. Oleh karena itu dia akan mengenang terus kepada orang yang membesuknya itu. Ya, maka maka ketika dia mengingat ya eh, mengingat apa namanya orang yang membesuknya itu, maka dia akan cinta kepada orang yang membesuknya itu. Ya ini ya fenomena ini sangat sering kita saksikan ya. Ya apabila seorang orang yang sakit itu sudah sembuh lalu bertemu dengan orang yang apa namanya yang pernah membesuknya, maka dia pun mengatakan syukron jazakallah khair ya. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada Anda. Alhamdulillah saya sudah sehat atas doa kita, atas doa Bapak misalnya ya saya dapat sehat. Terima kasih atas besukannya ya yang telah membesuk saya selama saya sakit. Dia akan senang hatinya ya. Ya, orang-orang akan keluarganya akan senang kepada orang yang membesuk. Ya, jadi jelas ya. Saya pikir ini sudah cukup ya tentang beberapa keutamaan bagi orang yang membesuk. Sedangkan orang yang dibesuk itu juga ada keutamaannya. Ada keutamaan orang yang dibesuk ya, atau orang yang sakit yang dibesuk itu. Ya, keutamaannya adalah ya bahwasanya dia akan ketika ada orang yang membesuknya, maka dia akan senang hatinya. Ya, bahkan
rasa dukanya, rasa apa namanya gundah gulananya itu bisa hilang. Ya, bahkan penyakitnya pun bisa hilang. Ya, karena apa? Karena ada orang yang bersamanya, yang artinya yang memberikan dia motivasi, doa dan seterusnya. Ya, maka dia akan senang ya. Tentu kita pasti berbeda ya antara orang yang sendirian dengan orang yang bersama dengan orang lain yang ada di sampingnya, membantunya, mengajaknya dia berbicara, pasti akan berbeda dengan orang yang lagi sakit, kemudian sendirian, pasti akan berbeda kondisinya. Ya, bahkan boleh jadi orang yang membesuk itu adalah orang yang suka memberikan nasihat misalnya. Ya, atau orang yang baik, orang yang soleh. Maka ketika itu orang yang soleh yang membesuk itu dia tentu akan memberikan nasihat, ya, akan menasihati dan kebaikan, bahkan mendoakannya dan seterusnya, ya. Jadi ini sebenarnya adalah kebaikan bagi orang yang dibesuk. Karena apa? Karena dia mendapatkan nasihat, mendapatkan doa, mendapatkan apa namanya ujangan-ujangan, ya, motivasi-motivasi, ya. Itu berarti ini kebaikan kembali kepada orang yang dibesuk. Ya, ikhwatal Islam azakullah. Ya, oleh karena itulah eh, seyogyanya bagi orang yang membesuk orang yang sakit itu kata ulama, maka hendaklah dia memberikan apa namanya semangat. Ya, jangan dia memberikan rasa pesimis, tapi memberikan rasa optimis kepada orang yang sakit itu. Ya, dengan mengatakan Masya Allah, antum ini anda ini dalam keadaan yang baik. Begitu. Jangan jangan kita sebutkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Wah, ini susah disembuhkan. Itu akan membuat karena penyakit itu juga semakin besar atau bertambah penyakit itu juga disebabkan karena kondisi jiwa, ya, atau pikiran kita. Kalau kondisi jiwa, pikiran kita, hati kita juga yang tidak baik, ya, yang down juga, yang lemah juga itu juga akan membuat penyakit kita semakin bertambah. Oleh karena itu, yang membesuk harus pandai-pandai mengucapkan kata-kata. Jangan justru kata-katanya itu melemahkan orang yang sakit. Tapi bagaimana kita, orang yang membesuk itu membangkitkan semangat orang yang sakit. Sehingga dia akan tersugesti dengan kata-kata motivasi itu. Sehingga dia pun artinya secara motivasi atau secara sugesti, secara rohani, dia sudah sembuh. Meski secara fisik barangkali masih sakit ini. Artinya jangan kita menambah lagi penyakit rohani pada dirinya. Jasmani sudah sakit, jangan lagi ditambah dengan penyakit rohani dengan kata-kata yang membuat dia semakin lemah jiwanya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Iya. Begitu juga kita juga menyuruh orang yang sakit itu juga hendaklah diingatkan untuk bertobat, untuk beristighfar, ya, istighfar kepada Allah. Ya, karena istighfar juga ini adalah salah satu juga wasilah Allah menghapuskan kita punya dosa dan juga menyembuhkan kita punya penyakit. Istighfar kita, ya, kita ya tentu dengan cara-cara yang baik, ya, bagaimana kita bisa menyuruh, ya, boleh jadi penyakit yang menimpa seorang itu boleh jadi karena dosa-dosanya kan? Iya, ya, karena penyakit itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, penyakit atau musibah yang menimpa seseorang eh, itu adalah penghapus dosa. Di antaranya sebagai penghapus dosa dan juga mengangkat derajat orang yang beriman. Iya. Oleh karena itulah maka disuruh kita beristighfar. Kita ingatkan ya saudara kita yang kita kunjungi yang sakit itu untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya, tentu dengan istighfar itu. Ikhwatal Islam, azakumullah. Iya, iya, begitu juga kita ingatkan dia untuk bertobat kepada Allah, ya. Kita sampaikan dengan cara-cara yang baik, bukan untuk merendahkan dia, bukan
kita menganggap dia adalah orang yang banyak dosa, tidak. Tetapi kita namanya manusia pasti ada kesalahan dan kekhilafan. Makanya perlu saling mengingatkan watawasau bis sabar, watawasau bil haq, ya saling mengingatkan kepada yang hak, pada kebaikan, ya untuk kita bagaimana introspeksi diri kita. Ya, ikhwatal Islam azakullah. Begitu juga kita, kalau bisa juga kita ingatkan dia untuk memberikan wasiat misalnya. Misalnya, anggaplah orang itu misalnya dia adalah orang-orang yang berada, kemampuan ekonominya, maka sebaiknya dia berwasiat. Wasiat itu maksimal sepertiga dari hartanya, tidak boleh lebih daripada itu. Tapi jika kurang, maka itu lebih baik, misalnya seperempat atau seperlima hartanya. Wasiat juga penting, khususnya bagi orang-orang yang berada ekonominya. Karena apa? Karena dengan dia wasiatkan hartanya itu misalnya untuk pembangunan masjid, misalnya, atau untuk pembangunan jalanan dan seterusnya, itu akan menjadi amal jariah. Intinya wasiatnya itu bisa dipakai untuk amal jariah dan akan mengalir pahalanya kepada dia sekalipun dia sudah meninggal dunia. Ikhwatal Islam azakullah. Ya, begitu juga sebagian para ulama mengatakan, atau para ulama mengatakan seyogianya bagi orang yang membesuk, apabila dia melihat orang yang dibesuk itu ingin dibacakan Al-Quran, atau ingin ya dibacakan Al-Quran, atau ingin diruqyah, maka hendaklah kita meruqyahnya, membacakan Al-Quran kepadanya, ya, atau meruqyahnya, ya, begitu. Kita sebelum dia meminta, kita sudah meruqyah dia, ya. Ya, seperti kita baca Allahumma rabban nas adhibil ba'as ishfi anta syafi la shifa illa shifauka syifaan la yughadiru saqama. Itu doa Nabi, ya. Ketika Nabi apa namanya? Mendoakan dirinya ketika sakit. Begitu juga mendoakan orang lain ketika sakit. Ini ruqyah. Bisa juga dengan doa yang lainnya. Ya, artinya kita doakan, ya, dengan Al-Fatihah juga itu bagus, ya. Al-Fatihah itu juga ruqyah juga, ya. Jadi surah Al-Fatihah ini ruqyah juga, ya, kita bacakan kepada orang yang kita besuk itu, ya, dengan surah Al-Fatihah itu satu kali kah atau tiga kali kah kita bacakan, ya, ikhwatul Islam azakumullah. Intinya bisa kita meruqyah, ya, meruqyah orang yang sakit tersebut. Iya. Jadi sekali lagi kita upayakan jangan sampai orang yang sakit itu minta diruqyah. Tapi kita upayakan kita yang langsung berinisiatif meruqyah dia, seandainya dia ingin ada isyarat-isyarat dia ingin diruqyah. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Ya. Kemudian kalau kita sekiranya melihat dia itu apa namanya, orang yang sakit ingin ditemani lama, ingin kita duduk lama di sampingnya, maka hendaklah kita duduk bersamanya. Ya, karena kan kondisi orang sakit itu berbeda-beda. Ada yang ingin suka ditemani lama, ya. Ada juga sakit tidak suka kalau ada orang terlalu lama. Jadi kita lihat kondisinya, sikonnya. Kalau dia ingin kita untuk tinggal lebih lama lagi, maka silakan, ya, kita penuhi keinginannya. Ya, karena apa? Karena sebaik-baik amal adalah, kata Nabi, adalah minal wa ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Kata Nabi, sebaik-baik amal adalah ya, sebaik-baik amal di sisi Allah adalah kebahagiaan yang kita masukkan kepada, yang kita berikan kepada saudara kita seorang semuslim atau se-Islam. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Ya, karena dengan adanya kebahagiaan dalam diri seorang itu merupakan salah satu sebab seorang itu menjadi sehat. Ya, jadi resep daripada kesehatan itu bahagia. Ya, resep, ya, kebahagiaan itu, ya, di antara resep kesehatan adalah kebahagiaan. Kalau hati kita bahagia, hati kita senang, insya Allah itu sudah salah satu cara sebab kita menjadi sehat. Ikhwatul Islam, azakullah.
Oleh karena itu, kalau dia minta untuk kita agak tidak terburu-buru meninggalkannya, maka hendaklah kita bersamanya. Ya, tetapi kalau kita melihat dia sudah lagi dari wajahnya sudah tidak lagi suka kita terlalu lama, maka segera kita meninggalkan tempat tersebut. Ya, ikhwatal Islam, na'azakullah. Ya, yaitu di antara ya beberapa keutamaan bagi orang yang diziarahi atau orang yang dibesuk, orang yang sakit yang dibesuk. Kemudian yang berikutnya di antara faidah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas atau hadis yang keenam adalah menunjukkan tentang baiknya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, kita tidak perlu lagi meragukan bahwa Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, jadi di antara seluruh umat manusia, maka Nabi yang paling baik akhlaknya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memuji beliau dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ya, akhlak yang agung ya, yang besar, akhlak eh, yang sangat terpuji. Ya, jadi tidak lagi diragukan ya. Siapakah manusia yang paling baik akhlaknya? Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kita lihat sejarah beliau. Ya, cukuplah ayat ini menunjukkan bahwasanya beliau itu adalah sosok pribadi yang sangat baik akhlaknya. Ya, beliau ya membesuk sahabat-sahabat yang sakit. Beliau mengunjungi sahabat-sahabatnya, berziarah kepada sahabatnya. Nabi memberikan salam kepada sahabat. Bahkan Nabi pun ketika melewati apa namanya anak-anak kecil, beliau pun memberikan salam kepada mereka ya. Bayangkan ya, anak-anak kecil pun diberikan salam. Nabi berikan salam kepada anak-anak kecil. Ya, luar biasa ya. Bagaimana akhlak tinggian akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian di antaranya lagi adalah daripada faidah hadis ini adalah seyogianya bagi seorang muslim itu bermusyawarah kepada uh, ahlinya. Ya, artinya apabila kita ada sesuatu yang kita ingin lakukan dan kita tidak mengetahui tentang hukumnya dan seterusnya, maka hendaklah kita bertanya kepada ahlinya. Ya, tentu kalau dalam masalah agama ya kepada ustadz, para ulama ya yang mengetahui tentang masalah agama tentunya bukan kepada yang lainnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli zikir yaitu kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahuinya. Dalam masalah agama, tanyakan kepada ahli agama, bukan kepada yang lainnya. Bertanya tentang masalah keduniaan, masalah pekerjaan-pekerjaan keduniaan, tanyakan kepada ahlinya juga. Tentang pertanian, tanyakan kepada ahli pertanian, kedokteran, tanyakan kepada ahli kedokteran dan seterusnya. Ya, jadi semuanya ada bidangnya yang harus kita ketahui. Ya, sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ini beliau bertanya kepada Nabi tentang masalah agama. Tentu Nabi lebih mengetahui tentang masalah agama. Ya, sebagaimana yang sudah kita bacakan tentang bagaimana Sa'ad bin Waqqas bertanya kepada Nabi ya, tentang masalah infak atau sedekah yang ingin dia keluarkan. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, jadi sekali lagi ya hendaklah dalam perkara-perkara agama ini, tatkala kita tidak mengetahui ingin melakukan sesuatu, maka hendaklah kita bermusyawarah atau kita meminta pendapat ya atau kita berkonsultasi ya kepada ahlinya. Ya, karena ini masalah agama ya, jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam agama Islam itu karena kebodohan kita. Ya, kita saja dalam masalah dunia saja kita bertanya kepada ahlinya, apalagi masalah agama harus. Jangan kita malu untuk bertanya, jangan kita cuek untuk tidak bertanya. Harus kita bertanya. Tidak ada kata-kata malu dalam belajar. Ya, itu malu kalau kita ingin berbuat maksiat, kalau kita ingin berbuat dosa, baru kita malu. Tapi kalau belajar, apalagi belajar agama, tidak ada kata-kata malu. Karena apa? Karena ini menyangkut keselamatan kita, kebahagiaan kita di dunia ini lebih-lebih di hari akhirat kelak.
Ya, yang berikutnya juga janganlah kita menjadi orang yang sok pintar, yang sok sempurna, sok suci, sehingga kita mengatakan dapur saya bertanya kepada orang saya sudah tahu, saya sudah paham. Iya, barang siapa yang mengatakan demikian, maka sesungguhnya dia telah bodoh, ya kata ulama. Siapa yang mengatakan dirinya sudah pintar, maka sebenarnya dia adalah orang yang bodoh. Kita ini sebesar apapun kita punya ilmu, pasti kita banyak kekurangan-kekurangan. Karena apa? Karena ayat-ayat Allah ini begitu luas, ayat-ayat dunia ya begitu luas. Masih banyak hadis-hadis yang kita belum ketahui, masih banyak ayat-ayat ya yang belum kita apa namanya tadabburi dan seterusnya. Oleh karenanya menuntut ilmu itu tidak ada batasan waktunya. Ya, jangan kita mengatakan saya cukup menuntut ilmu cuma setahun 2 tahun saja. Itu sudah cukup, saya sudah sempurna, sudah banyak ilmu saya. Tidak. Menuntut ilmu itu sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia. Ya, bahkan para ulama pun demikian juga. Para ulama demikian juga. Ya, meskipun mereka sudah memiliki ilmu yang cukup baik, tapi mereka terus belajar, ya, terus membaca, mengulang-ulang. Ini kita lihat sirah-sirah mereka ya, tentang sejarah-sejarah mereka. Ya, ini jangan kita merasa diri kita sudah banyak ilmu, sudah banyak tahu, sehingga kita tidak mau lagi mendengarkan ceramah-ceramah, tidak mau lagi kita mau belajar, tidak lagi kita mau mengkaji agama. Iya, jangan. Itu namanya kita bangga diri. Ya, jangan seperti iblis ya. Iblis adalah dia bangga diri sehingga menganggap dirinya lebih utama, lebih mulia daripada Adam. Ya, ini namanya bangga diri. Oleh karena itu kita harus bersifat tawadhu ya. Kita harus merasa diri kita masih sedikit, kita punya ilmu, dengannya insya Allah Allah akan tambahkan kita punya ilmu. Ya, ikhwatal Islam, ya azakumullah, ya. Jadi sekali lagi apa namanya eh, yang perlu kita perhatikan ya dalam masalah ini, ya. Jadi hendaklah kita terus belajar dan belajar, bertanya, tidak tahu dalam apalagi dalam perkara agama, mesti bertanya. Ya, kalau tidak bertanya, kita melakukan hal-hal sendiri sesuai dengan pikiran kita, ini kemudaratannya lebih besar, apalagi dalam masalah agama. Jadi masalah agama ini tidak main-main, ya, karena akan menyangkut tentang keselamatan kita di hari akhirat kelak. Di dunia ini lebih-lebih di hari akhirat kelak. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya. Jadi ini harus kita, jadi jadi melaksanakan sesuatu itu bukan hanya karena apa namanya semangat. Jadi juga orang ya terlalu semangatnya, ya tidak cukup semangat, harus dilandasi dengan ilmu. Jadi beramal agama itu bukan cuma karena semangat, oh semangat berbuat ini itu. Harus didasari dengan ilmu. Iya, tidak cukup cuma semangat. Iya. Oleh karena itulah Imam Bukhari menuliskan dalam sebuah kitabnya, kitab Sahih Bukhari-nya itu satu bab, yaitu babul ilmi qabla al-qauli wal amal. Bab tentang ilmu sebelum berkata-kata dan berbuat. Ya, artinya sebelum kita berbuat sesuatu dalam perkara agama, tentunya sebelum kita berbicara dalam perkara agama, kita harus ilmui dulu, harus ada ilmunya dulu, agar kita tidak salah dalam berbicara, agar kita tidak salah dalam bertindak. Iya, harus kita ilmui dulu, apalagi dalam masalah agama ini. Ilmu agama ini adalah wajib yang harus kita ketahui. Jangan kita berbicara tentang Allah yang kita tidak ada ilmu di situ. Ini kita akan tersesat dan menyesatkan orang lain. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, itu yang kami perlu sampaikan ya dalam. Sebenarnya masih banyak ya. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi ya faidah-faidah daripada hadis yang keenam ini. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Ya, kami buka sesi tanya jawab. Silakan kalau Anda bertanya. Silakan kalau Anda bertanya. Tidak ada, tidak ada yang bertanya. Baik, kalau tidak ada, insya Allah kita akan sambung lagi. Ya, masih di hadis yang keenam ya. Masih beberapa faedah-faedah yang belum kita bacakan semua. Ya, insya Allah kita akan, karena ini masih panjang ya pembahasannya. Insya Allah kita akan lanjutkan
di pekan depan insyaallah. Barakallahu fikum wa syukran jazilan wa jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik bagi kita semua bagi para peserta kajian yang sudah hadir di pagi hari ini, meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita belajar mempelajari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pahala yang atau balasan yang terbaik. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf dari saya. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta kajian. Baik, terkait tentang kajian Tazkiyatun Nufus yang sedianya jam 10 pagi ini, tapi karena kami ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka kami undur di sore hari. Ya, di sore hari jam 4 sampai jam 5. Ya, atau jam setengah 5 sampai jam setengah 6 ya. Antara itulah, insya Allah akan kami kirimkan nanti jadwal yang lebih tepatnya lagi. Yang penting sore insya Allah. Ya, mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Ini ada rekamannya, silakan di-share rekamannya, silakan diputar-putar lagi rekamannya jika dibutuhkan. Baiklah, kami undur diri dengan mengucapkan jazakumullah khairan katsira, dengan mengucapkan juga doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.